kita mulai saja ya, Pak Raja sama Mbak Yudita ya. Iya, udah lumayan itu. Oke, lumayan 29 orang. Teman-teman, selamat malam semuanya. Rasanya sih belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya 1444 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi pada sesi forum diskusi ilmiah yang pertama setelah Idul Fitri kemarin, kita kembali pemanasan diskusi-diskusi kita ya mengenai kajian-kajian ilmiah dari penulis-penulis yang sebelumnya sudah terpublikasi tulisannya. Ya, ada yang terpublikasi di jurnal ilmiah, bahkan sampai ada yang terpublikasi 2 di jurnal ilmiah dan juga di media-media massa yang lainnya seperti Kompas misalnya nih Mbak Yunita juga tampaknya sudah 2 itu terpublikasi gitu ya. Nah, topik forum diskusi ilmiah kita pada semester ini teman-teman itu memang masih dekat-dekat dan erat sekali hubungannya dengan kondisi-kondisi pandemik yang sudah kita alami ya, walaupun sekarang masih tampaknya ada up and down-nya, tetapi kajian-kajian ilmiah kita masih hangat dengan fenomena-fenomena yang terjadi ketika mengalami satu kondisi pandemi COVID-19. Termasuk diskusi kita pada malam ini, di mana kajian kita pada malam ini adalah pada lokus perusahaan-perusahaan yang mengalami restrukturisasi. Ya. Jadi kalau kita searching di internet, teman-teman, saya coba tadi iseng-iseng Mbak Yunita dan Pak Raja searching di internet mengenai restrukturisasi gitu ya. Ternyata yang keluar itu banyak adalah penangguhan mengenai hutang. Ya, relaksasi pembayaran kredit, non performing loan, yaitu itu banyak hal-hal seperti itu yang keluar kalau kita searching di Google gitu ya. Nah, itu sebetulnya kalau saya lihat itu menandakan bahwa dalam tanda kutip kondisi kami itu sulit, mohon dong kebijakannya, kira-kira gitu kan ya. Termasuk kalau kita lihat restrukturisasi yang terjadi terkait dengan tenaga kerja di dalam era pandemi COVID-19. Ya. Nah, restrukturisasi di dalam tenaga kerja sebetulnya pernah keluar surat edaran menteri, ya, Menteri Tenaga Kerja itu ya, bahwa ada beberapa opsi yang menjadi pertimbangan kaitannya dengan restrukturisasi tenaga kerja. Kalau kita lihat, yang pertama itu adalah opsinya penyesuaian besaran upah. Sehingga kalau kita lihat teman-teman, di beberapa perusahaan itu mengalami penyesuaian besaran upah. Bahkan ada referensi yang mengatakan kira-kira 25-50% upah dari pekerja itu disesuaikan. Karena begitu sulitnya dan agar bisa bertahan perusahaan-perusahaan itu dari terpaan era pandemik 19 itu. Nah, itu opsi yang pertama yang tampaknya dalam surat edaran itu pernah dikeluarkan. Nah, opsi yang kedua itu adalah penyesuaian cara pembayaran upah. Jadi yang dilihat adalah tenggat waktunya. Ada perusahaan yang penundaan pembayaran, bahkan waktu itu kalau kita lihat di samping THR-nya didiskusikan, walaupun sifatnya adalah normatif, juga ada penangguhan pembayaran THR. Ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat, opsi yang ketiga itu sebetulnya adalah pemutusan hubungan kerja dengan pesangon yang disepakati. Nah, itu yang terjadi opsi yang ketiga. Walaupun itu adalah opsi yang terakhir.
kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja yang dia ambil opsi ketiga ini berarti kewajiban dan hak dari karyawan terhadap perusahaan itu putus. Selesailah tugas perusahaan di satu titik itu terkait dengan orang-orang yang memang tenaga kerja yang memang dilakukan restrukturisasi. Namun demikian, bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalamnya? Yang istilahnya Mbak Yunita dan Pak Raja nanti disebutkan adalah yang survival ini, orang-orang yang bertahan ini di organisasi. Sedangkan kondisi-kondisi perubahan-perubahan kerap terjadi di organisasi. Istilahnya turbulensinya belum begitu hilang. Nah, ini akan berpengaruh dari kajian-kajiannya Mbak Yunita dan Pak Raja terhadap keterikatan kerja dari karyawan. Karena barangkali ada job demand-nya di sana yang semakin meningkat. Nanti kita coba akan lihat ya. Nah, keterikatan kerja ini atau work engagement yang di dalam istilah kita di dalam diskusi kita menggunakan positive psychology gitu ya. Jadi kita istilahkan dengan keasikan bekerja. Beberapa orang mengistilahkan keterikatan kerja, keasikan kerja. Walaupun saya sendiri lebih suka mengistilahkan dengan artinya kekasmaranan gitu ya. Orang yang kasmaran itu ya orang yang semangat dan lain sebagainya itulah yang asik bekerja. Nah, itulah yang akan kita diskusikan pada malam ini ya, terkait dengan keasikan bekerja para survival di perusahaan-perusahaan yang mengalami restrukturisasi. Nah, itu yang kita akan diskusikan. Fenomena itu yang diangkat oleh Mbak Yunita. Karena kalau opsi yang terakhir tadi itu sudah PHK ya sudah, tugasnya si pengusaha sudah sampai di sana. Nah, terus bagaimana orang-orang yang ada di dalam organisasi ini? Nah, itu yang tampaknya akan dibahas pada diskusi kita pada malam ini. Nah, oleh karena itu, ya, jauh-jauh hari saya sudah WA Pak Raja dan Mbak Yunita untuk berkenan sebagai narasumber. Jadi posisinya Pak Raja hari ini bukan sebagai moderator, tetapi sebagai narasumber ya Pak Raja. Ya, biasanya di saat bulan Ramadan full Pak Raja sebagai moderator karena forum diskusi ilmiah kita diadakan pada sore hari. Nah, ini karena pada malam hari, jadi berubahlah, bermetamorfosislah Pak Raja menjadi narasumber gitu ya, dengan Mbak Yunita. Ya, nah untuk melihat kredibilitas dari kedua narasumber kita pada malam ini, saya akan bacakan short CV-nya saja kedua beliau ini. Sis Artina, barangkali bisa Nah, ini Pak Dr. Raja Olwan Tumanggor, SAG, ya. Beliau dedikasinya luar biasa ini, 16 tahunan ini sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Ini S3-nya di Jerman nih Pak ya. Tahun 2006 beliau sudah lulus S3 dari Westfälisch. Wah, saya susah baca nih Pak, Wilhelm Universität Münster. Saya lulusannya pada bidang ilmu filsafat teologi. Jadi kalau bicara filsafat, tanyalah kepada Pak Raja. Dan anehnya kalau saya lihat di CV Pak Raja ini dari S1 sampai S3. Wah, luar biasa. Negaranya Pak Hitler itu ya Pak. Jadi S1 bisa langsung S3 ini ya. Jadi tampaknya nggak ada S2 di sana ya. Jadi S3 ini langsung S1, dari S1 bisa S3. Beliau S1-nya Pak Raja tahun 93 sudah lulus dari Sarjana Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Sumatera Utara, dan juga ini adalah bidang ilmu filsafat agama. Wah, publikasi beliau teman-teman bisa temukan di link ini ya. Nanti kalau yang perlu nanti bisa minta kepada si Sartina ya linknya. Pak Raja beliau saya lihat banyak menekuni hal sifatnya filsafat, kemudian ada well-being juga, psychological kesetaraan psikologis gitu ya. Itu kita lihat di situ di link-linknya Pak Raja ini. Nah, organisasi yang berikutnya adalah 2012 nih Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia, HIDESI. 2017 adalah International Association of Psychology of Religion, ya. 2020 adalah American Psychological Association (APA) Division Division 24 Theoretical and Philosophical Psychology, Pak. Wah, ini di APA beliau
aktif. Nah, bahkan di 2020 beliau sebagai Asosiasi Peneliti Indonesia. Wah, luar biasa Pak Raja, teman-teman. Boleh kita kasih applause dulu, teman-teman. Boleh kasih reaksi dulu. Mau kasih love kayak jempol kayak atau tepuk tangan, silahkan teman-teman, ya, supaya kita tidak ngantuk ini. Terima kasih Mbak Budi, Mbak Artina, ya, sudah memberikan applause, ya, reaksi kepada dan teman-teman yang lainnya kepada Pak Raja Polowan Tumanggot. Terima kasih sekali lagi Pak Raja. Nah, narasumber kita yang kedua, ya, ini adalah Mbak Yunita Kristiana, Magister Psikologi. Mbak Yunita ini pendidikannya pada master di bidang Psychological Science di Universitas Tarumanegara sebagai alumninya Untar 2021 sampai 2023. Kemudian 14-18 Mbak Yunita lulus dari Psikologi Universitas Esa Unggul, Pak. Dekat-dekatan ini kelihatan kebun jeruknya sama di Grogol ya Mbak Yunita sekolahnya ya. Dan certification yang beliau raih, Mbak Yunita adalah OD Professional. Nah, ini dari konsultan Budi Purnadi, Certified Coach Talent Faculty, Job Grading dari Mercer, Standard Operating Procedure dari Sigma. Nah, kalau kita lihat work experience-nya Mbak Yunita, ini memang kebanyakan adalah di OD nih, 2013 sampai sekarang nih, Head of Organization Development and Performance Management di Kawan Lama Group. Ini sudah lama kelihatannya perusahaannya Mbak Yunita ya, makanya disebut dengan kawan lama ya. 2011, 2013 di OD juga di PT Sentral Sentosa Finance, ini kelihatannya leasingnya BCA nih Mbak, BCA Group. 2009-2010 adalah Organization Development Specialist PT Matahari Department Store. Wah, pernah jauh sekali ini kerjanya Mbak Yunita di Matahari Department Store ya. 2003-2009 Compensation and Benefit Section Head PT Ramayana Lestari Sentosa. Nah itu kalau kita lihat Mbak Yunita banyak berkecimpung di organization development. Mungkin salah satu alasannya kenapa ngambil satu fenomena yang terjadi pada restrukturisasi pada saat ini. Terima kasih teman-teman, kita kasih applause, kasih reaksi dulu ke Mbak Yunitanya. Silakan, jangan sampai ada yang tidak memberikan reaksi. Terima kasih Mas Agung, Mbak Budi, Mbak Wina, Mbak Seli, Mbak Ira, terima kasih, Mbak Tasya, Bu Yangki, terima kasih, teman-teman yang lainnya, terima kasih sudah memberikan reaksi, Mbak Ira, Mbak Felis, ya luar biasa ini teman-teman ya. Baik, agenda kita pada malam ini sebagaimana biasanya teman-teman, ya, setelah kami bacakan short CV, riwayat singkat dari kedua narasumber kita, itu adalah pemaparan mengenai kajian ilmiah hasil penelitian Mbak Yunita dan Pak Raja. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab dan berikut-berikutnya sampai nanti pada penutupan. Ya, baik, itu saja yang menjadi pembukaan untuk diskusi kita pada malam ini. Waktu saya persilahkan Mbak Yunita untuk memberikan kajian ilmiahnya. Nanti kalau dari Pak Raja ada pencerahan, tambahan-tambahan, boleh Pak Raja, ya. Itu kita sangat harapkan untuk memperkaya wacana kita pada malam ini. Silakan Mbak Yunita. Baik, selamat malam Pak Made, Pak Raja, Bapak Ibu, teman-teman semua. Suara saya cukup terdengar ya Pak Made ya? Cukup jelas ya. Oke, saya izin share ya Pak Made ya. Silakan Mbak. Apakah sudah terlihat? Sudah muncul. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, sebetulnya kalau secara tesis saya pada waktu itu judulnya adalah peran efikasi diri sebagai moderator gitu ya Pak, pada hubungan tuntutan kerja dengan keterikatan kerja. Memang betul seperti kata Pak Made, bahwa studi saya itu pada perusahaan yang mengalami restrukturisasi karena dekat dengan pekerjaan saya sehari-hari di kantor, Pak, gitu. Karena memang kebetulan saya bekerja di perusahaan yang konglomerasi ya, Pak. Jadi bisnis unitnya sangat banyak. Sehingga pada saat pandemik itu semuanya mengalami restrukturisasi gitu, Pak.
Oke, jadi latar belakang dari penelitian saya memang, asal muasalnya adalah dari kondisi pandemi gitu. Pada saat kondisi pandemi kita tahu bahwa, semua sektor perekonomian itu menurun gitu ya, dan banyak sekali perusahaan yang udah nggak sanggup nih membiayai operasionalnya gitu, sehingga mereka banyak yang gulung tikar gitu. Tapi ada juga perusahaan yang tetap mau bertahan. Nah, perusahaan-perusahaan yang tetap bertahan itu mereka harus, berbenah diri lah istilahnya gitu ya, atau bertransformasi nih. Contohnya kalau di perusahaan tempat saya bekerja pada waktu itu ketika ada pandemi, kita semua kan kaget ya Pak, karena tidak terbiasa menggunakan online gitu. Sementara masih banyak, bisnis unit yang menggunakan PC gitu. Jadi ketika ada pandemi kita semua pada bingung, ini gimana bekerja dari rumahnya gitu kan ya. Terus kemudian bagaimana sistem administrasi untuk personal datanya ketika dia ada di rumah, bagaimana absensinya, bagaimana cara memantaunya. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu tuh yang tadinya dipikirkannya masih panjang, karena ada pandemik jadi harus cepat segera dilakukan gitu. Yang tadinya perusahaan mungkin digitalisasi masih 4 tahun, 5 tahun lagi, tapi karena pandemik jadi, udah dalam bulan ini juga harus jalan gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang, berbenah diri untuk bertransformasi menjadi organisasi yang adaptif diharapkan bisa bertahan gitu ya. Nah kemudian, apa saja sih yang bisa diperbaiki dari organisasi gitu supaya mereka tetap survive? Nah, ada 5 hal gitu ya, ada strategi, struktur, pemimpinnya, perpindahan karyawan, dan juga teknologi gitu ya. Nah, yang paling, saya soroti itu adalah terkait struktur organisasi. Kenapa? Karena restrukturisasi itu biasanya company itu sebutnya namanya, downsizing ya, tapi kalau di beberapa perusahaan itu mereka tidak mau menggunakan kata downsizing karena terlihatnya seolah-olah negatif gitu. Mereka sebutnya right sizing. Jadi bagaimana sih ukuran yang pas dari sebuah organisasi dengan jumlah manpower yang tepat, sehingga mereka bisa membiayai, operasional bisnisnya gitu ya, dengan jumlah karyawan yang kalau bisa seefisien mungkin gitu. Nah, termasuk dengan tempat di mana saya bekerja, gitu. Dan beberapa juga teman-teman saya juga cerita, mereka juga banyak melakukan restrukturisasi pada saat pandemi gitu, karena, mereka harus ngurangin layer, terus ada leader-leader yang harus diganti gitu, bahkan yang tadinya kerjanya, terspesialisasi gitu ya, sekarang harus multitasking gitu, Pak. Jadi, mereka harus bekerja nggak cuman bidang A, tapi harus bisa job B, job C gitu ya. Jadi semua harus dikerjain, begitu. Nah, kemudian juga mereka ada yang melakukan rotasi. Rotasi bisa jadi dia memutasikan karyawannya, misalkan dari sales dipindahin bisa harus ngerjain produk juga, dari produk jadi sales gitu. Kemudian juga bagaimana mereka mendesain struktur organisasi yang tadinya mungkin, kalau di tempat saya tuh contohnya mereka, bisnis unitnya tuh punya seperangkat gitu ya, seperangkat seluruh fungsi-fungsi, tapi sejak pandemik, itu tuh harus metrik, jadi harus melapor ke corporate ke sini, yang corporate harus titik-titik ke sini gitu loh, jadi terlalu banyak fungsi-fungsi yang harus dimetrikkan. Nah, jadi ternyata ketika terjadi restrukturisasi itu, karyawan yang tetap dipertahankan itu juga mengalami tuntutan karena ada perubahan dari sisi cara kerja mereka juga. Proses kerjanya kan juga berubah ketika strukturnya itu harus di-minimize, yang tadinya mungkin, dia terspesialisasi sekarang jadi multitasking, proses kerjanya jadi berubah gitu ya. Kemudian mereka juga harus beradaptasi lagi dengan pemimpin-pemimpin yang baru, bisa jadi pemimpinnya kan dipindahkan atau mungkin diganti gitu ya. Nah, tapi nggak cuma dari situ, mereka, selain peningkatan tuntutan kerja, ternyata mereka juga harus tetap, menjalankan pekerjaannya dengan baik dan tetap perform. Karena kan bukan berarti setelah mereka tetap dipertahankan di perusahaan itu, mereka aman dan sejahtera gitu ya, "Oh saya nggak kena layoff," gitu. Tapi nggak begitu, ternyata mereka udah ditambahin tugasnya, terus beban kerjanya nambah, jadi kerja multitasking, job desk-nya juga mungkin berubah gitu ya. Nah mereka, tetap harus perform gitu, justru malah dilihat banget sama si
owner atau sama manajemen gitu ya, bahwa wah ini karyawan-karyawan yang bisa kita pertahankan, dia kira-kira berhasil atau enggak gitu. Nah, bisa jadi setelah kita sudah mengerjakan banyak pekerjaan dengan tuntutan seperti itu, malah kita yang next-nya yang kita akan di-layoff gitu kan ya. Oke, nah kalau dari media massa juga banyak disorot bagaimana mengelola organisasi di masa pandemi itu nggak gampang. Jadi organisasi itu harus melihat kembali unsur-unsur dari desain organisasinya, apakah itu strateginya, struktur organisasinya, teknologi, terus SDM-nya bagaimana, sistem kinerjanya, dan juga budayanya. Dan di sini juga disebutkan bahwa banyak perusahaan yang itu tuh nggak tahu bagaimana caranya harus, survive di dalam kondisi pandemik ini. Jadi mereka tuh harus melihat kembali 5 faktor teratas yang penting untuk bisa perusahaan-perusahaan itu survive. Karena ini kan saya penelitiannya di awal-awal 2021 ya. Jadi waktu diambil, materi ini tuh ngambilnya di tahun 2021. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari data gitu ya, karyawan-karyawan yang terkena PHK itu dari tahun 2020 sampai dengan 2022 kuartal 2 itu masih tetap berlanjut nih bergelombangnya gitu, meskipun ada turun tapi naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu ya. Jadi sampai sekarang pun perusahaan-perusahaan masih tetap melakukan restrukturisasi dan layoff karyawan nih, sampai dengan sekarang. Kalau teman-teman baca pun di berita itu, masih ada ya beberapa company-company yang seperti, e-commerce itu juga me-layoff karyawannya gitu. Nah, jadi untuk mengantisipasi kondisi VUCA ini, perusahaan perlu melakukan evaluasi dengan cara restrukturisasi. Nah, restrukturisasi adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendesain ulang atau menata ulang sumber dayanya sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Jadi nggak cuma efisiensi doang mengurangi, tapi juga efektivitas. Jadi tujuannya tercapai gitu ya. Nah, sebenarnya yang seperti tadi juga Pak Made sampaikan di awal, dampaknya itu nggak cuma dirasakan oleh pegawai yang sudah di-layoff, kalau sudah selesai ya sudah gitu kan, dia sudah dapat pesangon, dia bisa cari kerja lagi gitu ya. Tapi kalau yang di dalam itu, saya menyorotinya mereka itu juga kan harus survive gitu, mereka harus bisa menunjukkan performa yang, maksimal gitu. Dengan kondisi di mana mungkin ada beban moral juga, temennya di-layoff gitu ya, terus pekerjaan temennya yang tadinya satu departemen itu misalkan harus, dibagi gini karena temannya ada yang resign, contoh seperti di tempat saya pada waktu, pandemik lalu gitu ya, itu ternyata kan nggak cuman, karena saya mengurusi OD, mengurusi semua restrukturisasi, ternyata berdampak juga terhadap departemen saya gitu Pak Made. Jadi di saya pun harus, merilis kurang lebih 2 orang gitu ya. Pada waktu itu saya harus me-ranking. Sehingga yang tadinya di departemen saya itu misalkan 8 orang, sekarang pekerjaannya harus dibagi menjadi untuk 6 orang gitu. Dan itu kan memang nggak mudah ya karena kita harus mengatur ritme kerjanya lagi. Nah ini juga terdapat, dari sisi karyawan ya bahwa perubahan itu memang bagus tapi sering merasa lelah karena tuntutan kerja dianggap semakin banyak, sementara keahliannya juga terbatas. Nah, untuk memperkuat, penelitian, saya juga melakukan hasil wawancara dengan beberapa karyawan gitu ya. Nah, nggak cuman di karyawan tempat saya bekerja, tapi juga di karyawan yang ada di teman-teman saya juga gitu ya, di perusahaan lain. Nah, ini sedikit aja, summary, jadi mereka bilang bahwa pada saat situasi pandemik terjadi, mereka harus bekerjanya multitasking. Kemudian ada kerjaan yang harus dijalankan, secara sekaligus gitu ya, beberapa sekaligus. Karena kan tadinya mungkin dia cuma ngerjain A sampai C, tiba-tiba ditambahin jadi D, E, F gitu. Hmm. Terus karena fungsinya juga diperkecil gitu ya, terus dia juga merasakan harus beradaptasi lagi, ritme kerjanya harus diatur lagi dan terasa banget sampai ke kehidupan pribadinya. Jadi rasanya kalau pulang kerja udah langsung capek, kurang istirahat gitu karena harus lembur, meskipun di rumah pun pandemik kerjanya bisa sampai malam gitu kan. Nah, jadi ngerasa bahwa, waktu pribadi jadi berkurang. Nah, jadi kerangka berpikirnya adalah, job demand
Jadi karena terjadinya struktur yang berubah sehingga tuntutan meningkat. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga mereka membutuhkan konsentrasi ekstra, sehingga karyawan menjadi lebih cepat lelah gitu ya. Nah, kalau demand-nya ini semakin tinggi, maka akan menimbulkan stres, sehingga keterikatan kerja menurun. Karyawan mengalami kehabisan energi, terus menjadi tidak semangat lagi, dan kinerjanya pun jadi turun gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan sumber daya pribadi. Nah, sumber daya pribadi ini menjaga agar si karyawan tetap termotivasi. Dia dapat bekerja juga mencapai tujuan, kemudian diharapkan keterikatan kerjanya atau keasikan kerjanya itu meningkat. Nah, salah satu personal resource yang dapat memotivasi karyawan adalah dengan efikasi diri. Efikasi diri itu dapat digunakan untuk mengendalikan emosi dan mampu menghadapi stres. Nah, menurut penelitian tahun 2016 dari Eliana et al., karyawan-karyawan yang memiliki efikasi diri yang tinggi itu dia mudah diberdayakan dan menjadi efektif saat terjadinya perubahan organisasi. Itu menggunakan job demand resource dari Sofeli Becker tahun 2004 dan self efikasinya dari Bandura tahun 77. Jadi hipotesis yang diusulkan adalah job demand berperan negatif pada work engagement dan efikasi memoderasi hubungan antara job demand dan work engagement. Nah, job demand ini sebetulnya ada 3. Yang pertama, quantitative demand itu bicara mengenai jumlah ya, jumlah beban kerja yang berlebih, terus bisa jadi karena perubahan kerjanya, misal waktunya gitu ya. Terus penyelesaian waktu yang terbatas juga. Kemudian ada yang kualitatif demand. Kualitatif demand itu bicara mengenai masalah emosi, konflik dengan teman gitu misalkan. Terus konsentrasi yang terkuras karena dia harus memikirkan pekerjaan itu terus-menerus gitu. Bahkan sampai ke pengaruh fisik, misalkan menjadi lelah, kurang istirahat gitu. Dan ada juga tuntutan yang berkaitan dengan organisasi, misalkan karena perubahan organisasi yang sifatnya negatif, atau ada jalur birokrasi yang terlalu panjang sehingga menyulitkan seseorang untuk mencapai tujuan kerjanya, atau juga terjadi harassment dalam lingkungan kerja, atau mungkin konflik peran. Jadi dia terjadi segregation of duty gitu ya, karena dia mengerjakan suatu hal yang harusnya mengikuti prosedur tapi bisa juga melawan prosedur gitu. Jadi ada konflik. Nah, faktor yang mempengaruhi job demand itu ada 3, ini yang saya rangkum itu ya. Yang pertama workload, jadi beban kerja itu merupakan sejauh mana individu merasakan bagaimana seringkali pekerjaan mengharuskannya untuk bekerja sangat cepat dan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan sangat banyak. Jadi kalau semakin tinggi beban kerjanya, maka tuntutan kerja akan dirasakan semakin banyak, gitu. Kemudian emosional. Jadi ketika dalam kerja kita terlibat emosi terlalu banyak gitu ya, misalkan karena ada konflik atau interaksi dengan rekan kerja, gitu, sehingga itu akan memperburuk perilaku dalam bekerja dan dirasakan jika semakin tinggi tuntutan kerja akibat emosional ini, maka semakin tinggi pula demand yang dirasakan. Kemudian ada time pressure. Time pressure itu bicara mengenai bagaimana menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Jadi ketika time pressure-nya tinggi, maka tuntutan kerja akan dirasakan semakin lebih berat gitu ya. Selanjutnya dampak dari job demand yang pertama kelelahan, tadi sudah saya sebutkan menurut Santopolo et al. Tahun 2027, jika individu memiliki terlalu banyak pekerjaan, dia juga mengalami situasi emosi di tempat kerja, itu akan menyebabkan dia kelelahan, baik secara fisik maupun emosi. Sehingga ujung-ujungnya bisa mengakibatkan burnout. Kemudian menurunnya kualitas tidur. Nah, ini penelitian tahun 2019 gitu ya. Ternyata kalau kita tuntutan kerjanya tinggi, kualitas tidurnya jadi berkurang. Kualitas tidur itu nggak bicara karena jumlah tidurnya ya, berapa jam dia tidur, bukan, tapi lebih apakah dia setelah bangun tidur tuh lebih sehat gitu. Karena tidurnya tuh nyaman, tidak memikirkan lagi pekerjaan, nggak mimpi soal pekerjaan gitu ya. Kemudian bisa terjadi konflik juga dalam kehidupan, nggak cuman kehidupan dalam pekerjaan, tapi juga dalam hal pribadi gitu. Jadi pekerjaan yang banyak
dibawa pulang gitu, bisa menimbulkan konflik terhadap rumah tangga antara hubungan suami istri, anak gitu, atau bahkan kalau yang tinggal sama mertua gitu dengan mertua bisa berantem gitu ya. Apalagi kalau pada waktu saya mengambil tesis ini, saya kan, perannya triple ya Pak Made ya, Mhm. sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa juga S2 gitu. Waduh. Jadi tuntutan kerja udah banyak, jumlah karyawan di departemen saya dikurangin, stres lah gitu kan, kerjain tesis juga, terus ngurusin anak juga, melayani suami gitu kan ya. Jadi kayaknya, udah rumit banget kayaknya hidup saat itu gitu ya. Nah, bagaimana cara kita me-manage-nya ya itu yang paling penting Pak Made. Kemudian, work engagement itu adalah sebuah keadaan motivasi kesejahteraan dalam bekerja. Biasanya digambarkan dengan vigor, dedication, dan absorption. Vigor itu semangat, dedication itu bagaimana dia berdedikasi terhadap pekerjaannya, terinspirasi dengan pekerjaannya, dan absorption dia tuh, terserap gitu ya, sehingga melupakan waktu karena yang dia pikirin cuma pekerjaannya. Jadi kayaknya kok tahu-tahu udah selesai, tahu-tahu kok udah malam gitu, karena dia udah asik banget bekerja gitu. Nah, dampaknya itu ternyata kalau kita asik bekerja, kita akan lebih banyak, berinovatif. Jadi ternyata tuh ketika kita dirasakan apa namanya, asik gitu ya, ide-ide kreatif tuh muncul. Ketika ada masalah dalam pekerjaan, kita bisa menyelesaikannya karena ternyata kita lebih kreatif, lebih inovatif, mencari cara baru gitu. Kemudian dapat mengurangi intensi turnover dan, kinerja kita meningkat. Karena kan kita terabsorpsi dengan pekerjaan kita, kita semangat, kita selalu punya energi yang tinggi untuk menyelesaikan sehingga, kinerja kita juga menjadi lebih excellent. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu ada job demand, jadi semakin tinggi job demand, work engagement semakin rendah. Ada juga job resources. Jadi job resources itu kalau, bicara bagaimana ruang lingkup atau sumber daya dalam pekerjaan ya, misalkan otoritasnya dia dalam bekerja, dia dikasih akses, terus teman-temannya, lingkungannya, atasan, dia dapat supervisi yang baik dari atasannya gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan work engagement. Kemudian juga personal resource, itu selain dari job resource itu dari luar, personal resource dari dalam dirinya dia. Ini kalau yang kita kenal biasanya hero ya, hope, resilience, self-efficacy, dan optimis. Kemudian ada, job satisfaction, jadi semakin dia merasa puas dengan pekerjaannya, maka keterikatan kerjanya akan semakin tinggi, rasa asiknya dalam bekerja juga semakin tinggi. Nah, kemudian, efikasi diri itu ada 4 faktor yang mempengaruhi. Ada enactive mastery, ini bicara mengenai bagaimana pengalaman masa lalu dia pada saat dia menyelesaikan suatu tantangan gitu ya, dan ketika muncul masalah baru yang serupa dia bisa, menyelesaikannya karena dia learning by doing gitu. Kemudian ada yang vicarious experience, jadi dia memodel, jadi dia melihat orang lain yang dianggap menurut dia tuh punya kemampuan yang sama dengan dia. Kalau orang lain bisa, caranya seperti apa berarti saya bisa, gitu. Karena dia melihat orang lain. Kemudian social persuasion itu dukungan, jadi dia dapat motivasi dari temannya, dari orang yang disayangi gitu ya, itu akan meningkatkan efikasi diri dia. Dan juga psychological factor, itu bicara mengenai, psikologi fisiknya dia, apakah dia dalam kondisi yang sehat. Kemudian, keadaan psikologis, misalkan apakah dia dalam kondisi yang mood atau lagi happy banget nih hatinya, maka bisa jadi efikasinya akan meningkat. Tapi kalau lagi bad mood, lagi kesel-keselan gitu, itu jadi nggak inilah, nggak meningkat efikasinya gitu. Nah, kemudian dampaknya kalau punya efikasi yang tinggi diharapkan menurunkan burnout dan bisa meningkatkan work engagement. Jadi di penelitian saya ini, saya lakukannya di beberapa perusahaan swasta di Jakarta yang mengalami perubahan struktur. Jadi waktu itu ada sekitar 220, tapi setelah diolah datanya hanya tinggal 181 yang bisa dipakai. Kemudian, untuk alat ukurnya menggunakan US, 17 dengan korba alfa 0,943, kemudian job demand resource questionnaire dari Becker itu dengan korba alfa 0,912,
dan General Self-Efficacy dari Schweitzer and Jerusalem tahun 95, kontak alfanya 0,824. Kemudian tekniknya menggunakan MRA. Nah, dari gambaran partisipannya, untuk perempuan lebih banyak ya, waktu sampel saya itu 56%. Kemudian untuk level supervisor dan manajer itu sekitar 57 pada waktu itu. Jadi yang stafnya bahkan cuma 38. Jadi yang waktu saya dapat sampelnya itu justru yang di level-level leader itu yang lebih banyak gitu. Kemudian untuk pendidikan itu S1-nya 78%. Jadi hanya sedikit yang di bawah S1 gitu ya. Dari SMP-nya hanya 4%, D3 9%, dan S2-nya 8%. Kemudian untuk masa kerjanya, kebetulan masa kerjanya itu paling banyak justru di baru 1-2 tahun bekerja gitu. Sisanya yang lain-lain itu nggak banyak gitu ya, usia yang 3-5 tahun itu cuma 28, 6-10 cuma 22%. Jadi benar-benar karyawan yang lagi baru masuk mungkinnya, terus tiba-tiba mereka mengalami restrukturisasi, atau bahkan yang baru selesai probation gitu. Nah itu tuh cukup banyak pada waktu itu. Nah, hasil penelitiannya untuk gambaran variabel, work engagement-nya memang tergolong tinggi gitu kalau dibandingkan dengan key article. Kemudian untuk job demand-nya tergolong sedang, sementara efikasinya di tempat saya itu tergolong tinggi. Kalau di key article itu tergolong sedang sebetulnya. Nah, hasil korelasinya job demand ke work engagement itu memang positif, minus 0,163, tapi memang dia P-nya itu nggak tinggi ya, 0,05 ya, kecil dari 0,05. Kemudian yang untuk self-efficacy dan WE itu 0,509. Nah, ini P-nya lebih kecil dari 0,01. Nah, kalau dilihat memang ya, job demand terhadap work engagement yang paling besar itu di nomor 6, di Hazel. Jadi Hazel itu bicara mengenai kerumitan, Pak. Jadi kerumitan dalam sebuah organisasi, misalkan proses administrasi, birokrasi gitu ya. Mungkin karena sampel saya adalah restrukturisasi, setelah proses restrukturisasi itu mungkin banyak flow proses yang berubah gitu. Jadi sehingga mereka menganggap proses administrasi itu dianggap menjadi lebih rumit dan itu demand yang paling tinggi. Gitu. Nah, yang uniknya adalah ada yang positif gitu. Ternyata di work pressure itu hasilnya positif, 0,228 dan lebih kecil dari 0,01. Berarti artinya kalau orang-orang yang ditekan pekerjaannya itu malah work engagement-nya makin tinggi, Pak Made. Jadi kalau dituntut kerjaannya harus selesai ya ini ya cepet ya gitu, itu malah lebih tinggi gitu. Jadi lebih asik, malah lebih berenergi gitu. Karena hasilnya positif. Seperti itu. Nah, sementara efikasi terhadap work engagement memang dia sangat besar ya, 0,509. Nah, untuk regresinya secara hasil teh hitung terhadap job demand dan SE itu memang tidak memoderasi. Dia teh hitungnya itu tidak signifikan. Jadi minus 0,744. Jadi memang kalau di grafiknya itu terlihat tidak menyatu gitu. Kalau mau moderasi kan ya harusnya bertemu gitu ya. Ini hasilnya itu lepas gitu. Artinya orang yang efikasinya tinggi maupun rendah itu tidak mempengaruhi bahwa job demand tetap menurunkan work engagement gitu. Jadi tidak memoderasi hasilnya. Nah, bisa jadi pada waktu, kenapa sih kan waktu itu saya sempat tanya juga ke Pak Tommy gitu, Pak, saya hasilnya tidak memoderasi nih Pak, ini bagaimana ini ya? Ya bisa jadi pada saat saya ngambil efikasi dirinya itu udah terlalu tinggi. Jadi bukan personal resource efikasi lagi yang dibutuhkan untuk menurunkan demand, tapi lebih ke faktor eksternal gitu. Karena kan kondisi eksternal yang terjadi itu yang menyebabkan tuntutan pekerjaan, sehingga efikasi diri itu tidak terlalu signifikan untuk memoderasi gitu. Jadi memang kesimpulannya
work engagement pada penelitian ini memang sudah tergolong tinggi. Karena kan saya mengambil penelitiannya ini pada saat setelah struktur itu selesai gitu ya. Jadi mungkin karena ada jeda waktu, sehingga mereka tuh sudah terbiasa dengan cara kerja yang baru gitu. Meskipun di situ dianggap masih ada administrasi yang lebih tinggi, terus hassle-nya tinggi, atau birokrasi masih terjadi, atau mungkin kerumitan-kerumitan pada saat mempersiapkan pekerjaan, entah karena kebijakan atau flow prosesnya belum direview. Jadi benar-benar udah strukturisasi kamu ngerjain ini A, B, C, D gitu, tapi SOP-nya belum smooth gitu ya, sehingga mungkin mereka masih menganggap hassle itu tinggi. Nah, job demand-nya juga tergolong sedang, jadi nggak terlalu tinggi, mungkin karena sudah jeda waktu kali ya Pak, pada waktu saya ngambil. Jadi udah lewat gitu, jadi mereka lagi nggak dalam peak-peak-nya gitu. Karena kalau di artikel memang harus dilakukannya itu seminggu, karena yang di artikel saya itu dia meneliti self efficacy moderasinya itu di day level, jadi dari 7 hari gitu, 7 hari berturut-turut. Jadi memang harus dilakukan sampel yang 7 hari 7 hari 7 hari gitu, berulang, gitu. Kemudian, job demand berperan negatif pada work engagement, jadi semakin tinggi tuntutan kerja, maka semakin rendah keterikatan kerja, begitu pula sebaliknya. Dan, hasil penelitian saya ini self efficacy tidak signifikan sebagai moderator, artinya tinggi rendahnya self efficacy tidak mempengaruhi hubungan job demand dan work engagement. Jadi demand tetap menurunkan work engagement meskipun tidak ada moderator. Nah, saran penelitiannya bisa memperluas sampel penelitian sehingga hasilnya lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum, karena kan saya hanya terhadap perusahaan swasta. Mungkin kalau ditambah ya perusahaan lain atau BUMN atau apa mungkin berbeda gitu ya. Kemudian menggunakan personal resource lain, nggak hanya efficacy, bisa juga misalkan self esteem gitu ya Pak, atau resilience misalkan ketika menghadapi tantangan pekerjaan baru, apakah dia tetap survive dengan punya resilience di dalam dirinya. Kemudian menggunakan mix method, jadi bisa digabung dengan kualitatif juga gitu ya. Nah, kemudian saran praktisnya, apabila akan terjadi restrukturisasi, mungkin perlu dipersiapkan komunikasi yang baik dari manajemen ke karyawan. Kemudian infrastrukturnya juga, jadi gak cuma strukturnya setelah dirubah, tapi juga dipersiapkan proses kerjanya, kebijakannya yang baru gitu. Terus bagaimana bisa melatih kompetensi si karyawan dengan multitasking-nya itu, sehingga kan dia gak cuman diperlengkapin secara soft skill, tapi juga teknikalnya gitu. Dan mereview kembali flow proses, apakah ada sisdur yang sudah usang yang perlu diperbaiki, atau polusi-polusi lain yang terkait birokrasi. Dan teman-teman bisa nanti lihat di publikasi saya, itu ada di Jurnal Psikologi Teori dan Terapan, itu baru publish kemarin Februari. Kemudian yang di Kompas itu di 2022. Seperti itu Pak Made. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Yunita. Teman-teman, kita kasih applause Mbak Yunita dulu, teman-teman ya. Ya, silakan. Terima kasih Mas Agung, Mbak Yangki, Bu Yangki, Mbak Jessica, Mbak Seli, terima kasih Mbak Ira dan teman-teman yang lainnya. Pak Raja, barangkali ada yang mau disampaikan Pak Raja sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, Pak. Oke, terima kasih Pak Made sebagai moderator kita pada malam hari ini yang menyapa setiap peserta dan membangunkan setiap peserta. Ya, saya mau beri penjelasan tambahan mengenai restrukturisasi perusahaan. Kenapa? Karena yang menjadi kekhasan dari penelitian Mbak Yunita ini adalah ya restrukturisasi. Jadi mungkin untuk menambah sedikit kesanah kita ya, kapan sebenarnya perusahaan itu melakukan restrukturisasi? Apakah harus ada masalah dulu atau tidak? Nah, secara teoretis sebenarnya perusahaan melakukan restrukturisasi tidak harus ada masalah. Jadi secara teoretis sebenarnya bisa dilakukan secara rutin ya, setiap 3 tahun atau setiap 5 tahun, setiap
10 tahun seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu aspek-aspek apa umumnya yang direstrukturisasi tadi sudah disinggung oleh Mbak Yunita tadi ya, bisa restrukturisasi bidang aset atau portofolio dari perusahaan itu, atau restrukturisasi bidang modal atau keuangan dari perusahaan tersebut, atau menyangkut manajemen organisasi. Ya, dan di kasus penelitian ini ya yang menjadi fokus kita adalah manajemen organisasi. Dalam hal ini secara khusus lagi menyangkut SDM-nya ya, menyangkut tenaga kerjanya, karyawan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya apa yang perlu diperhatikan kalau sebuah perusahaan itu mau melakukan restrukturisasi, ya harus banyak diperhatikan kepentingan banyak pihak ya. Jadi bukan hanya kepentingan perusahaan itu sendiri atau pihak manajemen perusahaan itu, tetapi juga pemilik perusahaan itu. Kepentingannya apa ya? Pemegang saham, lalu kepentingan karyawan harus diperhatikan, lalu juga perlu diperhatikan itu partner atau mitra kerja dari perusahaan itu sendiri. Dan yang tidak kurang pentingnya, yang tidak kalah pentingnya itu adalah masyarakat umum ya. Masyarakat umum yang merupakan konsumen atau penerima jasa dari perusahaan tersebut. Ya, jadi ini yang perlu disadari dalam konteks penelitian ini. Jadi oleh sebab itu tujuan mengadakan sesuatu restrukturisasi sebetulnya tidak satu. Ada bermacam-macam, macam-macam motivasi dan tujuan perusahaan itu untuk membuat restrukturisasi. Maka ya perlu barangkali disadari bahwa seperti tadi dikatakan dari 181 responden itu ya itu dijaring dari bermacam-macam perusahaan yang kebetulan melakukan restrukturisasi juga. Tapi harus kita sadari bahwa perusahaan ini ya bisa saja bermacam-macam motivasi restrukturisasi. Nah, yang diangkat tadi itu ya kebetulan ya dalam situasi COVID ya, situasi COVID, pandemi, di mana semua perusahaan menghadapi permasalahan. Nah, yang kemudian perlu diketahui barangkali juga adalah bahwa alasan mengadakan restrukturisasi seperti tadi saya katakan itu bisa bermacam-macam alasannya. Ya, ada tidak hanya karena pandemi, bisa juga misalnya karena masalah hukum. Ya, ada tersangkut hukum perusahaan tersebut atau ada tuntutan pasar yang perlu diperhatikan oleh perusahaan itu, ya. Atau masalah geografis, letak, ya mungkin posisi perusahaan itu sekarang dinilai tidak strategis lagi, sehingga perlu dipikirkan tempat yang baru. Ya, jadi ini juga harus dilakukan strukturisasi atau masalah karyawan itu tadi, ya. Ada karyawan yang dinilai tidak efektif lagi, kinerjanya tidak begitu membanggakan, atau relasi antara perusahaan-perusahaan itu sendiri. Ya. Mungkin perusahaan itu sudah berkembang, ada anak perusahaan, ada induk perusahaan, jadi perlu ditata ulang lagi relasi mereka itu bagaimana. Dan juga yang menarik itu kalau ada misalnya penggantian direksi atau pimpinan, pergeseran kepemilikan suatu perusahaan. Jadi ini bisa menjadi alasan untuk sebuah perusahaan melakukan restrukturisasi. Lalu ya bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan ketika dilakukan restrukturisasi? Ya memang dalam penelitian tadi yang diungkapkan oleh Mbak Yunita itu ya memang yang dominan mau bidik itu adalah ya adanya ya penambahan kerja bagi para karyawan. Jadi ada perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya sehingga karyawan yang tersisa di perusahaan itu ya harus mengambil alih tugas-tugas itu sendiri. Nah, tapi selain itu sebetulnya perlu diperhatikan juga selain itu ya itu menyangkut strategi juga. Strategi apa yang mau dilakukan perusahaan atau visinya mungkin perlu dirubah lagi atau reorganisasi, perubahan budaya, culture yang ada di perusahaan itu. Atau bisa jadi juga adanya penambahan alat-alat teknologi yang baru ya. Jadi karyawan ya barangkali ya terpaksa dipangkas kan karena ada alat teknologi yang baru bisa mengcover tenaga dari karyawan itu,
atau ada penggabungan perusahaan seperti itu. Jadi ini beberapa poin barangkali teman-teman yang bisa diperhatikan sebagai konteks ya pelengkap untuk apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Bagaimana kaitan antara keasikan kerja ya dengan tuntutan kerja di antara karyawan-karyawan tersisa ya. Jadi itu kira-kira Pak Made tambahan dari saya. Barangkali nanti lewat pertanyaan-pertanyaan dari Anda kita bisa kembangkan lagi diskusi kita pada malam hari ini. Demikian Pak Made, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raja, teman-teman kasih applause Pak Raja, kasih love juga boleh ya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Felis, Mbak Wina, Mbak Seli, Yangki, Mbak Nusaiba, Mbak Ira, Mbak Jessica dan teman yang lainnya ya. Luar biasa kedua narasumber kita ini memaparkan kajian ilmiah yang sudah beliau lakukan di awal 2021. Nah, kalau saya lihat teman-teman sekalian, ada 3 poin yang menjadi kesimpulan saya di dalam paparan Mbak Yunita dan Pak Raja tadi. Yang pertama adalah suatu fenomena yang terjadi, bahwa fenomenanya adalah pandemik 19 kemudian akan menyebabkan restrukturisasi di beberapa private company. Lebih spesifik tadi Mbak Yunita sebutkan adalah downsizing, perampingan sebetulnya, karena banyak orang yang dipecat, gitu kan ya. Nah, akibatnya adalah tuntutan kerja karyawan yang tersisa itu meningkat, sehingga akan berpengaruh terhadap work engagement-nya. Akibat tuntutan kerja yang meningkat, maka keasikan kerja itu dipengaruhi. Nah, apa upaya yang bisa dilakukan? Mbak Yunita tadi insert satu variabel sebagai penguat, sebagai moderator, personal resource-nya itu adalah sertifikasi tadi ya Mbak. Untuk menyeimbangkan job demand-nya ini, supaya work engagement-nya, karena work engagement-nya dipengaruhi. Nah, itulah fenomena yang diambil tadi sama narasumber, sehingga mendapatkan suatu kerangka berpikir, sertifikasi yang berpengaruh terhadap work engagement, tetapi ada variabel moderatornya, tadi job demand yang berpengaruh terhadap work engagement, tetapi ada variabel moderatornya yang berupa personal resource tadi, yaitu sertifikasi. Nah, itu fenomena yang pertama, poin yang pertama yang saya dapatkan. Poin yang kedua adalah deskripsi dari variabel yang diungkapkan oleh Mbak Yunita tadi. Ternyata work engagement partisipan dari 181 partisipan itu tergolong tinggi di sana. Job demand-nya sedang-sedang saja, gitu kan ya, berarti nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu rendah. Tetapi yang menarik adalah efikasinya itu meningkat tinggi, gitu ya. Nah, ini adalah deskripsi temuan variabel dari Mbak Yunita tadi. Dan poin ketiga adalah uji regresinya, ya. Ternyata dari hipotesis yang diungkapkan terbukti bahwa job demand itu berpengaruh negatif terhadap work engagement. Nah, itu tadi Mbak Yunita sudah jelaskan. Dan yang kedua, ternyata efikasinya itu nggak bisa sebagai penguat, nggak bisa sebagai variabel moderator antara job demand dengan work engagement. Nah, itu adalah 3 poin yang saya peroleh tadi dari paparannya Mbak Yunita dengan Pak Raja, ya. Nanti kita berdiskusi lebih banyak lagi. Ada hal-hal barangkali yang Anda tidak berkenan atau kurang mengerti atau perlu di-challenge dari kajian-kajian ilmiah ini supaya memperkaya diri kita. Nanti kita diskusikan, ya. Namun sebelum itu, saya persilahkan Bro Sani untuk lewat dulu mengilhami kita semua, supaya teman-teman yang tidak bertanya, yang belum pernah bertanya, mohon bertanya, karena menurut Mbak Hartina, ada pertimbangan untuk tidak memberikan sertifikat bagi teman-teman yang tidak bertanya, yang dari UNTAR khususnya gitu. Bukan ancaman, tetapi itu kira-kira hasil diskusi dari tim forum diskusi ilmiahnya UNTAR gitu ya. Silakan Bro Sani, lewat dulu Bro Sani.
gue langsung upload kan. Wow, terima kasih Bro Sani sudah memberikan motivasi kepada kita. Dan statement yang terakhir dari William James itu menarik juga kita kaji ya. Bahwa sebetulnya kebahagiaan itu kita nggak temukan, tetapi kita sebetulnya yang membuat kebahagiaan itu. Wah, luar biasa nih Bro Sani ini ya. Artinya kalau kita melihat bahwa work engagement sebagai suatu positif psikologi, boleh dong work engagement itu kita buat ya. Jadi itu pilihan kita menjadi orang yang engage mau atau menjadi orang yang disengage di organisasi. Nah, kira-kira gitu kan ya teman-teman ya. Baik, silahkan teman-teman yang mau bertanya, boleh Anda raise hand, langsung kita berdiskusi dengan kedua narasumber kita, atau Anda melalui chat room, saya persilahkan. Ya. Ada yang bertanya langsung? Nah, Mbak Felicia. Ya, Mbak Felicia mau bertanya langsung dulu ya. Silakan Mbak Felis. Selamat malam, Malam. Pak Raja. Semuanya hilang. Oh iya, Maaf. Oh ya, selamat malam Pak Made, Pak Raja, dan juga malam. Yunita. Terima kasih untuk pemaparannya tadi. Tadi Pak Raja sempat menjelaskan tentang restrukturisasi perusahaan. Jadi restrukturisasi perusahaan itu ada banyak gitu. Nah, saya jadi teringat satu kasus waktu saya masih kerja di perusahaan, yaitu saat adanya perubahan pemimpin. Nah, biasanya kan di perusahaan itu kayak piramid gitu kan, kayak. Nah, saat seseorang itu tiba-tiba ada di posisi pemimpin saat dia tidak menginginkannya, tapi nggak ada pilihan gitu. Mungkin karena yang di atasnya keluar atau terjadi restrukturisasi seperti apa. Nah, terkadang saat itu merupakan kondisi atau posisi yang tidak diinginkan, awal-awal restrukturisasi itu akan mempengaruhi semua tim, tetapi Halo Mbak Felis, suaranya paling Mbak Felis dipengaruhi itu kurang ya si jelas. pemimpin itu sendiri gitu. Nah, tadi kurang terdengar ya. Kurang jelas Mbak Felis ya. Jadi tadi Kalau baru sampai pergantian pemimpin. Bahwa restrukturisasi. Halo. Ini jelas Pak. Kalau ini jelas Pak. Ini Saya izin matikan kamera boleh Pak. Oke. Kalau seperti ini lebih jelas ya. Ya boleh. Oke. Silakan Mbak. Silakan. Saya mohon maaf ya Pak. Ya. Iya, saya matikan kamera dulu. Oh, tadi sampai restrukturisasi perusahaan. Nah, terkadang saat restrukturisasi perusahaan itu salah satunya tuh pergantian pemimpin gitu. Nah, saat ada pergantian pemimpin, pasti ada seseorang yang naik ke atas jadi pemimpin saat dia belum siap untuk itu. Mungkin tiba-tiba atau dia belum mau gitu untuk memimpin tim ataupun posisi seperti itu gitu. Nah, tadi dijelaskan variabel-variabel seperti job demand, kemudian job engagement, dimoderator oleh self-efficacy. Nah, pertanyaan saya, bagaimana variabel-variabel tadi itu diaplikasikan di dalam kasus seperti ini, bentuk restrukturisasi perusahaan yang seperti ini. Begitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Felicia. Jadi kurang lebih benang merah yang saya tangkap adalah restrukturisasi yang diakibatkan oleh pergantian kepemimpinan. Ya, satu fenomena di mana pemimpin yang menggantikan itu tampaknya nggak siap. Ya. Nah, bagaimana aplikasi terkait dengan variabel yang Mbak Yunita telah pada hasil penelitiannya, artinya dikaitkan aplikasinya dengan fenomena tadi,
dengan variabel work engagement-nya sebagai DV-nya, ya, set efikasi sebagai moderatornya, barangkali ada kaitannya, dan satu lagi adalah job demand-nya. Barangkali job demand ya tuntutannya dia sebagai seorang pemimpin, gitu kan ya. Baik, terima kasih Mbak Felicia, itu yang saya tangkap. Mau dijawab langsung Pak Raja sama Mbak Yudita atau bagaimana? Mbak Boleh Yun, dijawab langsung kali boleh? aja ya Pak, Ya, biar nggak silakan. lupa. Ya nggak lupa kita ya, Mbak Yun, ya, silakan. Iya, kalau misalkan fenomena yang tadi Mbak Felicia sampaikan, memang saya tidak mengambil sampel yang fokusnya hanya pada pergantian pemimpin ya Pak, tapi memang general. Jadi Ya. kasusnya itu ada yang pemimpinnya berganti karena restrukturisasi, ada yang karena dia dirotasi atau karena dia menambah beban kerja gitu. Nah, mungkin kalau bayangan saya misalkan itu tetap diaplikasikan, ini terhadap si bawahannya berarti kan ya, yang menerima pemimpin yang baru gitu kan ya? Terhadap kaitannya dengan variabel tadi, barangkali Iya. engagement-nya itu ya. Jadi engagement si karyawan yang di bawah si pemimpin yang baru jika pemimpinnya baru gitu kan, maksudnya gitu ya Pak? Ya, ya. Kalau efikasi mungkin nggak terlalu signifikan ya Pak, saya menganggapnya kalau dia sebagai moderator karena itu faktornya faktor luar. Jadi kan kita ada yang namanya job resources, salah satunya adalah peran pemimpin tuh supportive supervision-nya gitu. Mungkin itu akan jadi lebih bagus kalau kita pakai moderatornya itu Pak salah satunya, karena pemimpin baru terus bagaimana ketika dia terima tambahan pekerjaan, tapi pemimpinnya itu bisa memberikan motivasi kepada bawahannya gitu. Jadi kan fokusnya kan soalnya masalahnya pemimpin gitu ya Pak, bukan masalah dari dalam diri si karyawan yang menerima pemimpin baru gitu kan. Nah kalau bayangan saya sih, misalkan itu mau tetap pakai sertifikasi ya mesti diuji coba dulu Pak, kita belum tahu karena saya belum mengambil sampel khusus hanya pemimpin baru gitu. Tapi mungkin job resource-nya perlu ditambah gitu ya, nggak hanya personal resource, mungkin ditambah job resources, karena kan ada faktor eksternal yang mempengaruhi gitu. Oke. Baik, barangkali pemodelannya bisa berubah ya Mbak Yudita ya, karena fenomenanya juga mungkin karena spesifik yang diambil hanya restrukturisasi akibat perubahan pemimpin gitu ya Mbak Yudita ya. Iya betul Pak, itu kalau dari saya ya Pak. Oke. Baik, Pak Raja, boleh tuh Pak? Ya, Silakan. terima kasih Pak Made. Ya, jadi seperti tadi sudah dikatakan oleh Mbak Yunita bahwa dia tidak memfokuskan penelitiannya ini dalam perusahaan yang direstrukturisasi hanya oleh pergantian pemimpin ya, jadi gabungan, jadi macam-macam. Jadi mungkin nanti bisa Mbak Yunita juga, mungkin kalau masih ingat-ingat itu ada kira-kira berapa macam jenis restrukturisasi yang dia rekam waktu itu. Nah, tapi dalam pemikiran saya, kalau dasarnya adalah pergantian pemimpin, ya ini akan membawa dampak kepada kebijakan juga ya. Nah, biasanya begitu ya, kalau berubah pimpinan kan biasanya kebijakan dan visi perusahaan itu pasti akan berpengaruh. Dan ini dampaknya pasti akan kelihatan juga pada job demand menurut hemat saya ya. Jadi itu akan berubah secara secara signifikan begitulah ya. Nah, lalu bagaimana kaitannya terhadap apakah andaikan kita berandai-andai dulu ya bahwa dari 181 itu semua karena perubahan pemimpin. Ya, hasilnya tentu bisa kita duga akan berbeda ya menurut hemat saya ya. Nah, jadi kalau tadi misalnya kalau dari penelitian Mbak Junita itu tadi job demand-nya itu kan sedang-sedang ya. Ya ada kemungkinan nanti job demand itu menjadi lebih tinggi bukan? Karena ada pemimpin baru, kebijakan baru dan semua dirubah berbeda dan tuntutannya juga lebih tinggi. Ya, jadi tentu akan berubah dan berpengaruh secara signifikan hemat saya ya. Begitu kurang lebih Pak Made. Oke. Baik, terima kasih Pak Raja dan Mbak Yunita. Artinya ini kita masih berandai-andai karena memang belum dilakukan riset, artinya
satu hipotesis yang menjadi jawaban kita, apakah dengan adanya perubahan pemimpin top gitu ya, satu itu variabel yang berpengaruh, bagaimana dengan work engagement-nya yang perlu juga dilihat, tadi Mbak Yunita sebutkan, di work engagement-nya siapa, work engagement-nya pemimpin atau work engagement-nya follower-nya gitu kan ya. Nah, itu menjadi satu inspirasi bagi kita, Mbak Felicia, barangkali untuk melakukan kajian itu. Ini pengalaman Mbak Felicia di perusahaan yang lama ini kelihatannya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Felicia. Kalau ada yang bertanya lagi secara langsung, saya persilahkan. Kalau tidak, saya lihat di chat room, ini ada pertanyaan dari Mas Agung Budi Prasetyo. Wah, ini Mas Agung ini. Ini pertanyaannya mungkin yang perlu review kembali adalah mengenai masa kerja dari partisipannya. Ini subjek mayoritas adalah 1 tahunan. Kalau saya tadi ngelihat subjeknya itu mayoritas kalau enggak 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, dan kurang dari 5 tahun itu sekitar 61% kalau nggak salah tadi itu ya. Tapi ini kebanyakan baru lulus probation. Nah, ini mungkin di review kembali, diungkapkan kembali Mbak Yunita, apakah engagement sudah bisa dilihat dari masa kerja yang cukup singkat tersebut, yang mungkin bukan engage yang tampil, tapi lebih ke proses belajar dan adaptasi kerja. Nah, itu kelihatannya yang perlu dijelaskan adalah partisipan, masa kerja partisipan dulu Mbak Yunita. Iya Pak, betul. Jadi memang kalau tadi kan penelitian saya 33% itu karyawan dengan masa kerja 1-2 tahun Pak. Jadi memang karyawan yang mungkin setelah masa kontrak dia mau dilanjutin atau enggak gitu. Jadi rata-rata tuh jadi sebenarnya saya nggak ambil yang di bawah 1 tahun. Jadi minimal itu 1 tahun, 1 tahun Ya, sampai 2 sampai 2 tahun. tahun ya. Ya mungkin mereka ada yang 1 tahun kan biasanya kontrak ya Pak, setelah itu kan dia lanjut atau enggak, atau jadi permanen atau enggak gitu. Nah kalau yang tadi pertanyaan dari Mas Agung, apakah, orang-orang yang masa kerja itu berpengaruh terhadap, work engagement? Sebetulnya iya Pak. Jadi kalau saya pernah baca penelitiannya Bu Jamralita tahun 2018, itu pernah, menyebutkan bahwa work engagement di karyawan yang masa kerja di bawah 10 tahun dengan karyawan yang masa kerja di atas 10 tahun itu berbeda, dan dia lebih tinggi yang di atas 10 tahun, Pak, gitu. Jadi kenapa? Karena, semakin dia banyak, masa kerjanya gitu ya, dia tuh sudah terampil, semakin mengerti tentang, pekerjaannya secara holistik gitu. Jadi dia tuh dianggap lebih asik dalam bekerja karena dia sudah tahu gitu. Nah itu menurut penelitian yang dilakukan di Bu Zamralita dan kawan-kawan tahun 2018. Tapi memang jadi, masukan sih, enak juga kalau misalkan kita mau meneliti kembali apakah, karyawan-karyawan yang mengalami restrukturisasi dibandingkan dengan masa kerja. Nah itu bisa jadi tambahan kalau teman-teman mau, melanjutkan penelitian saya sih Pak Made. Iya, iya. Oke. Baik, jadi masa kerja memang bisa berpengaruh. Pak Raja ada tambahan, Pak Raja? Saya kira sudah cukup memadai jawaban Cukup ya. dari Oke. Mbak. Baik. Itu kira-kira Mas Agung, kalau dilihat tadi dari masa kerjanya tampaknya partisipannya Mbak Yunita ini tidak ada yang masih dalam kondisi masa percobaan ya, Mbak Yunita ya. Jadi semua tampaknya sudah diangkat sebagai karyawan tetap, gitu ya. Karena tadi masa kerjanya 1 tahun sampai 2 tahun itu cukup tinggi. Kemudian di atas 2 tahun itu 3 sampai 5 tahun itu juga tinggi, sehingga kedua periode itu yang kurang lebih masa kerja di atas 1 tahun, tetapi kurang dari 5 tahun itu yang mendominasi masa kerja dari partisipan. Ini just sharing teman-teman, masa kerja memang berpengaruh terhadap work engagement. Karena saya pernah memang menemukan ya karyawan yang berasal dari talent pool itu memang meningkat engagement-nya ya setelah dia diangkat sebagai karyawan tetap, dan terus itu berlanjut sampai kira-kira kalau nggak salah itu 2,5 tahunan itu engagement-nya akan mulai menurun. Jadi kurvanya itu bisa saja berbentuk U yang terbalik gitu ya, bisa juga seperti itu. Tapi kajian-kajian terkait dengan work engagement, sertifikasi dan job demand yang diungkapkan oleh dalam penelitian Mbak Yunita perlu memang kita elaborasi, artinya perlu dieksplor lagi. Ya, itu ya kira-kira ya Mas Agung. Ada tanggapan Mas Agung? Ada Pak di kolom chat.
Oh sudah ya, oke baik, terima kasih. Makasih Mas Agung. Berarti satu pun sudah dapat dilihat engage-nya ya Kak, figure irrigation dan lain-lain. Nah ini kelihatannya 1 tahun tadi, 1 tahun lewat ya Mbak Yunita ya. Gitu ya Mas Agung ya. Baik. Baik, Pak. Baik, makasih Mas Agung. Yang kedua, kalau tidak ada yang bertanya langsung, saya akan lanjutkan dengan pembacaan pertanyaan yang kedua. Nah, ini pertimbangannya sehingga memilih variabel SEP efikasi sebagai moderator, job demand, ya dari hubungan job demand dan work engagement-nya. Jadi yang ditekankan oleh Mbak Rina, kenapa sih kok SEP efikasi? Juga sebetulnya inline saya mau bertanya juga, kenapa nggak resiliensi? Nah, kenapa nggak resilient? Karena ini kondisinya masih turbulen ini. Pesawatnya masih turbulen ini. Kenapa kok SEP efikasi gitu loh Mbak Yudita dan Pak Raja? Boleh ditanggapi? Iya, izin menjawab ya Pak. Jadi kenapa saya ngambil efikasi, salah satunya karena kita penelitian payung, Pak. Oh, Nah, oke. jadi memang kita lagi meneliti personal resource. Jadi saya bersama teman-teman lain itu satu penelitian payung, dan saya kebetulan dapatnya efikasi diri. Tapi memang fenomena kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari lah gitu ya. Nah, memang ada teman saya mengambil resilience juga Pak. Gitu. Tapi memang bukan dalam situasi restrukturisasi, hanya perusahaan yang mengalami pandemik aja gitu ya. Jadi semua perusahaan terdampak pandemik. Hasilnya juga tidak, kalau nggak salah juga tidak memoderasi deh Pak. Jadi kayak memang saya sempat juga diskusi sama Pak Raja ya Pak pada waktu itu nih, gimana ya Pak, kok kita yang personal resource tidak ada yang memoderasi gini penelitian payung kita ini. Ternyata memang itu nggak cukup gitu. Kalau hanya bermodalkan personal itu tidak cukup. Jadi perlu dibantu oleh faktor eksternal Pak. Gitu. Jadi itu satu. Kedua bisa jadi karena demand-nya lagi low, demand-nya tuh lagi nggak tinggi banget. Jadi mau dikasih personal resource apapun ya nggak memoderasi gitu. Seperti itu sih Pak Made. Itu salah satu pertimbangan. Nah, pertimbangan kedua, kenapa saya akhirnya ngambil efikasi diri, ya pada waktu itu memang saya merasa, ini pengalaman pribadi ya Pak, Ya, ya. karena yang tadi saya bilang, saya memiliki peran ganda sebagai karyawan yang lagi suruh merestrukturisasi diri sendiri juga, selain merestrukturisasi orang lain, terus sebagai ibu rumah tangga, dan juga mengerjakan tesis pada waktu itu. Jadi saya juga merasa apakah saya masih punya efikasi diri, yakin nggak sih saya bisa menghadapi tantangan seberat ini gitu ya, menurut kacamata saya gitu. Mungkin orang lain menganggap itu biasa, tapi buat saya tuh pada waktu itu berat banget gitu. Karena tim saya harus merilis 2, dan pekerjaan itu banyak banget. Bayangkan saya tuh sampai mungkin tidur cuma 1-2 jam kali ya Pak dalam Waduh. berbulan-bulan itu, karena ya harus ngerjain ini. Manajemen juga kan mintanya semua karyawan harus segera diselesaikan gitu ya, diperbaikin, restrukturisasi gitu. Jadi kita harus workload analisis ulang semua, job desk-nya harus direview ulang gitu. Jadi memang kayak mengulang lagi membuat satu perusahaan gitu, jadi nge-review lagi, bikin proses baru kayak gitu loh Pak. Nah, memang itu jadi kayak pertimbangan, ya ini kayaknya memang mendekati apakah saya punya efikasi pada waktu itu atau enggak. Sekalian mencoba diri apakah bisa apa enggak. Kayak gitu Pak Made. Ada konflik peran di sana ya Mbak Yunita ya. Jadi Iya, orang Pak. yang melakukan penelitian SEP efikasi ternyata dia sendiri meragukan dirinya. Saya melakukan penelitian engagement, ternyata saya menjadi tidak engage di organisasi, bisa juga, sangat bisa terjadi seperti itu ya. Oke, Pak Raja ada Pak barangkali menjadi reason-nya? Ya, saya sebagai pendamping pembimbing untuk Yunita ya, paketnya udah datang begitu ya. Itu alasan teknisnya ya Pak Raja ya. Jadi paketnya Karena udah sudah datang, dibagi-bagi jadi gitu mau ya. tak mau paket itu saya terima dan saya coba lihat, tetapi ya pelan-pelan ya tentu saya bisa menyelami dan melihat bagaimana pola pikir Mbak Yunita ya. Jadi kalau tadi diceritakannya
ya bahwa dia juga bergelut dengan self efficacy. Kalau di dalam penelitiannya Mbak itu tadi dikatakan bahwa ya, tidak begitu berperan signifikan memoderasi, tapi menurut pengamatan saya untuk Mbak Yunita itu malah berperan dalam dirinya, dalam praktek, ya kan? Kenapa? Ya karena hasilnya ya selesai dengan baik, bukan apa yang ditargetkan selesai, luaran publikasi publikasi ilmiah populer di kompas.com dan bisa terbit pada waktunya. Jadi menurut hemat saya ya Mbak Yunita itu ya punya self efficacy yang memadai ya. Untuk tesisnya ya Pak Raja. Ya betul. Ya betul. Ya jadi memoderasi, kalau untuk penulisnya memoderasi, tapi untuk yang diteliti tidak. Nah begitu. Terima kasih Pak Raja. Ini pengamat outsider loh, jadi pengamat luar. Jadi bisa lebih objektif ya kan Pak Made. Iya. Demikian komentar saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi alasan teknisnya siapa tadi yang bertanya Mbak Rina sudah diungkapkan karena adalah penelitian payung gitu ya. Namun sebetulnya tadi Mbak Yunita kan sudah ungkapkan bahwa reasonnya kenapa sih, karena pada saat itu tampaknya fenomenanya banyak sekali pekerjaan, gitu kan ya. Banyak sekali pekerjaannya harus ada karakteristik pribadi yang bisa menyelesaikannya dengan cepat supaya orang itu tetap merasa enjoy bekerja di sana, kayak gitu ya. Jadi itu yang penekanan yang saya lihat tadi di dalam fenomena yang diambil oleh Mbak Yunita. Boleh nggak resiliensi? Boleh, gitu kan ya. Makanya tadi ada temennya yang mengambil resiliensi. Boleh nggak harapkan hope misalnya? Boleh juga, gitu kan ya. Tapi kita kaitkan dengan fenomena yang kita uraikan barangkali ya Pak Raja di bab satunya gitu ya Pak ya. Baik, itu Mbak Rina ya. Mudah-mudahan bisa terpuaskan Mbak Rina. Terima kasih Mbak Yunita. Wah, sudah terima kasih, berarti sudah cukup jelas. Dan berikutnya masih saya tawarkan kepada teman-teman yang mau bertanya secara langsung, ya, kalau di chat boleh, tapi kalau secara langsung bisa kita berinteraksi lebih enak, ya, lebih elegan gitu ya. Sambil menunggu yang secara langsung bertanya, ini ada pertanyaan dari Mbak Jessica Iren. Ini mohon izin bertanya, apakah ada perbedaan antara work engagement di level manajerial dan non-manajerial? Dan mana yang lebih menunjukkan memiliki work engagement lebih tinggi? Terima kasih sebelumnya. Wah, ini sebagai peneliti engagement, Mbak Yunita dan Pak Raja, barangkali saya tidak melihat tadi dalam kajian ilmiahnya, ya, kedua hal ini apakah karakteristik respondennya tadi dikaitkan nggak dengan work engagement-nya? Saya tidak terlalu memperhatikan tadi. Ini level status ininya ya, kepangkatannya ya. Gimana tuh Mbak Yudita? Ada di itu nggak? Diuji nggak itu? Iya Pak, waktu itu pernah mencoba uji terhadap level gitu ya. Ya. Jadi yang staff level, jadi saya ambilnya staff doang, terus manajerial itu dijadiin satu. Jadi karena dia jatuhnya leader semua kan. Oh, low dan middle-nya ya, iya. manager dan supervisor ya. Oke. Nah, hasilnya memang sama-sama tinggi dua-duanya sih Pak pada waktu itu. Oh, artinya officer, staff, dan middle manager tinggi. Kan tadi saya lihat ada 4 itu. Staff, supervisor atau assistant manager, manager, dan top manager, kelihatannya GM ya. GM atau division. Itu pernah diuji pisah-pisah gitu ya? Pernah diuji coba pisah-pisah, ngelihat deskripsinya, WE-nya tinggian mana gitu ya. Itu sama, cuman beda 0, sedikit lah gitu. Oke. Cuman memang self efficacy-nya untuk yang level officer itu dia jatuhnya sedang, terus kalau yang di manajerial itu sedikit low gitu Pak. Jadi nggak terlalu signifikan, jadi bedanya tuh cuma 0, sedikit sekali. Oke. Jadi kesimpulannya adalah baik level manajerial maupun non manajerial, jadi work engagement-nya tergolong tinggi gitu ya.
Mbak Yunita ya. Iya, Tapi self waktu di efficacy, sampel saya iya. Di sampel oke. saya udah tinggi pada waktu itu. Kalau self efikasinya tergolong rendah gitu atau gimana? Sedang, Sedang. tergolong sedang. Oke. Baik, terima kasih. Pak Raja mau ada tambahan, Pak Raja? Atau yang lainnya, para pernah peneliti? Saya kira cukup ya. Iya. Baik, karena sudah sudah diungkapkan oleh Mbak Yunita, data yang dipergunakan itu ya untuk menguji ya antara status karyawan dengan engagement-nya. Gitu ya, Mbak Iren. Oke. Terima kasih. Siapa lagi yang pertanyaannya? Oh, nggak ada yang bertanya lagi nih. Mbak Iren sudah. Oke, di chat room tidak ada yang bertanya lagi nih, teman-teman. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, ya bertanya secara langsung saja kalau gitu ya. Oke, barangkali kita bisa tanya hal-hal lain yang ini engagement ini menjadi satu hal yang menurut saya cukup menarik untuk diteliti ini. Ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya kembali, silakan. Ada? Halo, ada orang di sini kah? Oh, ternyata Mbak Artina Dinata mau bertanya. Silakan. Malam Pak Made, Selamat malam. Mbak Yunita sama Pak Raja. Saya penasaran karena posisinya kayaknya kalau tadi dengerin ceritanya Mbak Yunita sulit sekali ya, di mana berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, selain merestrukturisasi orang lain juga harus menyesuaikan diri terhadap restrukturisasi itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin bolehkah diceritakan sedikit gimana caranya survive untuk di hal-hal seperti itu gitu ya. Terus satu lagi yang bikin saya penasaran, karena kan sifatnya self efficacy itu kan personal ya. Mungkin apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan dari eksternal yang bisa membantu untuk meningkatkan itu, ataukah kalau memang dari dalamnya udah misalnya nggak self efficacy, apakah udah tidak bisa diapakan lagi gitu ya? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Terima kasih, Mbak. Oke, pertanyaan pertama adalah teknis, Mbak Yunita. Ya, pertanyaan kedua baru terkait dengan konten yang kita bahas. Ada barangkali faktor lain yang berpengaruh. Silakan, Mbak Yunita. Oke, ini pertanyaannya cara untuk survive ya terhadap diri saya sendiri. Karena meneliti orang survive gitu ya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kalau saya pribadi ya, saya itu memanage waktu gitu ya Pak. Meskipun kita cuma tidur 1-2 jam, tapi kalau kita fokus terhadap tujuannya, saya yakin tidak ada usaha yang sia-sia gitu ya Pak. Nah, termasuk dapat dukungan dari pembimbing-pembimbing dosen Untar nih yang baik-baik banget sampai rela malam-malam pun mau menjabani saya gitu ya Pak, kalau saya nanya gitu, "Pak ini seperti apa?" Pak Raja juga kalau saya chat langsung dijawab gitu. Jadi maksudnya dukungan-dukungan dari faktor eksternal seperti lingkungan kita gitu, itu sangat membantu saya supaya tetap punya, efikasi diri gitulah ya Pak. Jadi itu memotivasi banget gitu. Jadi saya bersyukur banget bisa kuliah di Untar nih Pak, sekaligus juga mau promosi gitu. Dosennya baik-baik semua. Dosennya baik-baik semua, kasih dukungan, terus tim staf, magister psikologinya di administrasi juga kalau kita nanya gitu ya, itu juga cepet banget responnya gitu. Karena kan sebagai mahasiswa kadang saya bingung, ini administrasi yang harus dilengkapin apa, kalau mau tesis, kalau mau publikasi dan segala macam gitu ya Pak, itu sangat membantu banget gitu. Jadi teman-teman dan juga rekan-rekan di kampus juga semuanya mendukung, termasuk dukungan keluarga gitu ya Mbak Artina. Jadi kalau buat saya yang paling penting adalah bagaimana kita time management dan dapat dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan orang lain gitu. Artinya Mbak Yunita ini dukungan dosen terhadap penyelesaian tesis di mana diperkuat oleh self efficacy gitu ya Mbak ya. Jadi Iya, ini Pak, bisa jadi betul. bahan penelitian Pak Raja. Let's support terhadap penyelesaian tesis ya. Oke. Terus yang Baik. tadi bagaimana survive juga terhadap pekerjaan gitu ya. Ya
Kalau saya sih banyak-banyak berdoa aja ya, Pak. Satu sisi teman-teman itu banyak yang mungkin dilakukan layoff, di kita yang lagi tetap bertahan, kan tetap dipantau tuh bagaimana bisa perform atau enggak. Ya udah kita kerjakan karena buat saya bekerja itu, kalau kata orang bekerja adalah ibadah gitu ya, Pak. Wah, Tapi Johnson Sinamo banget gitu ya, bekerja adalah ibadah. etos Dan di kerja. situ kita cari makan gitu ya. Jadi ya Hmm. kita gunakan semua daya upaya kita untuk bisa menghasilkan yang terbaik. Jadi kalau saya percayanya bahwa kita bekerjalah seperti kita bekerja untuk Tuhan gitu. Jadi Hmm. apa yang kita kerjakan itu memang pekerjaan yang hasilnya harus baik gitu. Oke. Kemudian yang terkait penelitian ya Pak, tadi Mbak Ya. Atina nanya self efficacy ada nggak sih hal-hal lain di luar diri gitu ya yang bisa meningkatkan? Buat saya harusnya ada ya, karena kalau di penelitian key article itu self efficacy-nya itu dilakukannya itu day level Pak, jadi di setiap hari gitu. Jadi ada bisa meningkat, bisa turun ketika demand-nya tinggi, ketika demand-nya lagi low juga gitu. Jadi mungkin penelitiannya ini akan lebih bagus dikembangkan ketika kita melihat self efficacy day level. Jadi tingkatan-tingkatannya. Pengaruh nggak tuh setiap hari gitu ya, naik turunnya gitu. Nah, kemudian kalau di key article yang saya sebenarnya pakai key article yang satu lagi gitu ya Pak, ada second article. Nah, itu ada apa namanya? Keterampilan untuk meningkatkan efikasi diri. Jadi ada training tentang efikasi diri. Gitu. Jadi itu bisa menambah bagaimana daya upaya kita untuk yakin terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi kalau apakah ada faktor eksternal, jawabannya sebetulnya ada. Gitu sih, Pak. Oke. Baik. Itu yang barangkali perlu diteliti lebih lanjut ya, Mbak Yunita. Gitu ya, kira-kira Mbak Atina ya. Iya, makasih Pak. Oke. Oh, Pak Raja ada tambahan nggak, Pak? Iya, tambahan sedikit ya, Mbak Hartina. Kalau kita lihat kan hasil penelitian dari Mbak Yunita ini kan bahwa self efficacy itu tidak begitu signifikan memoderasi. Nah, itu kan personal resources yang internal ya dari dalam diri. Nah, saya kira ya bagus untuk penelitian berikutnya mungkin teman-teman yang ada di sini bisa terinspirasi dari model penelitian Mbak Yunita ini mungkin ya faktor eksternal barangkali bisa dijadikan sebagai moderator misalnya dalam penelitian berikut. Bagaimana misalnya dukungan sosial atau dukungan partner ya, partner kita atau rekan sekerja atau begitu ya, yang seperti tadi sudah diungkapkan secara pribadi oleh Mbak Yunita ya. Jadi saya kira ini menjadi satu inspirasi untuk saran penelitian berikutnya. Demikian Pak Made. Baik, terima kasih Pak Raja. Memang ini kontradiktif juga dengan pemikiran kita ya. Ternyata tampaknya intrinsik itu kok nggak bisa sebagai penguat nggak, Mbak Yunita ya. Itu tadi Mbak Yunita sudah diungkapkan tadi. Ini barangkali Bu Yangki siapa yang suka meneliti di sini ini sesuatu yang biasa atau bagaimana. Kadang-kadang kita udah ketakutan kalau nggak sesuai dengan logika kita gitu ya. Tapi Mbak Yunita tadi sudah ungkapkan ya. Walaupun bagi kita bahwa ini harusnya bisa sebagai penguat moderator variabel modernisasi, ternyata enggak gitu ya. Oke, baik nih Mbak Wina sudah raise hand nih Mbak Wina nih. Iya Ya. Pak. Monggo Ya, silakan Mbak Wina. Ya, terima kasih Pak Made. Selamat malam Pak Raja, Pak Made dan juga Mbak Yunita. Izin bertanya, tadi kalau saya lihat dari pengalaman Mbak Yunita memang udah expert banget ya Mbak Yunita di bidang OD gitu. Jadi mungkin pertanyaan ini lebih ngarah ke OD. Jadi kalau tadi topiknya terkait dengan restrukturisasi, saya mau bertanya Mbak Yunita, menurut Mbak Yunita dan sepengalaman Mbak Yunita gitu ya, kapan restrukturisasi ini dikatakan efektif? Apakah Mbak Yunita setelah melakukan restrukturisasi itu melakukan uji atau tes ke karyawan-karyawan yang mengalami restrukturisasi, dan kalau memang digunakan uji atau tes menggunakan apa Mbak Yunita? Mungkin begitu pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wina. Ini kayaknya inline dengan praktiknya Mbak Yunita bekerja di sana gitu ya. Bukan dari kajian ilmiahnya, karena Mbak Yunita tadi bilang industrinya itu melakukan restrukturisasi. Ini kan 2021 awal ya Mbak Yunita.
barangkali sekarang sudah kelihatan hasilnya. Nah, kapan itu dikatakan efektif yang Mbak Wina tadi tanyakan itu? Boleh tanggapan Mbak Yunita? Oke, Pak. Kalau, menurut expertnya saya gitu ya, sepemahaman saya dalam bidang OD, jadi, perusahaan itu dikatakan efektif ketika dia sudah mencapai tujuannya, gitu. Nah, dengan adanya restrukturisasi, apakah tujuannya tercapai atau enggak? Nah, biasanya untuk mencapai suatu tujuan, kita dikaitkan dengan performance, Pak. Hmm, Nah, ketika restrukturisasi, apakah performance company itu meningkat atau tidak, hmm, gitu. Apakah justru malah dia, menurun gitu ya, kan faktor restrukturisasi bisa karena internal, bisa karena eksternal. Faktor karena internal itu misalkan karena ada, proses kerja yang perlu direview sehingga perlu ada restrukturisasi salah satunya. Atau karena pemimpin-pemimpin di dalamnya yang perlu diganti karena misalnya tidak kompeten. Nah, sehingga ada restrukturisasi. Kalau karena faktor eksternal itu misalkan karena kondisi pandemik, dia harus survive, dia harus berubah, dia harus bertransformasi. Salah satunya yang seperti dalam penelitian saya. Atau faktor karena isu politik, ekonomi, sosial dan seterusnya gitu ya, Pak, atau karena perubahan dari customer fokus sehingga dia harus melakukan restrukturisasi. Nah, hmm, restrukturisasi apakah dia sudah efektif atau enggak, kita bisa lihatnya apakah si company-nya ini mencapai growth atau tidak dari performance-nya dia gitu. Jadi kalau misalkan, dalam kasus saya, apakah sekarang sudah efektif? Saya rasa belum jawabannya, Pak. mhm, Karena, perusahaan kita masih naik turun dalam mencapai performance. Artinya jika dikaitkan dengan biaya itu masih, belum signifikan naiknya. Sehingga mhm, gelombang untuk melakukan, layoff atau right sizing lah kita sebutnya ya, itu masih terjadi sampai sekarang, hmm, gitu. Dan fungsi-fungsi yang tadinya, mungkin digabungkan atau ada fungsi yang dihilangkan atau ada layer yang harus dihapuskan. Nah, itu tuh masih dalam proses kajian. Jadi benar apakah itu perlu dilakukan tes lagi? Perlu dilakukan tes. Dengan cara apa? Sebenarnya tidak ada metode yang pasti ya, Pak. Apakah dikatakan, strukturnya udah oke atau enggak gitu. Karena struktur itu kan bukan suatu hal, yang dianggap benar atau salah jawabannya gitu ya, Pak, tidak ada ya, struktur benar dan salah. Yang ada adalah apakah dia bisa memenuhi, tujuan dari organisasinya atau enggak gitu. Nah, jadi kalau balik lagi nih, kalau kapal organisasinya masih berlayar, belum mencapai tujuannya, itu masih bisa direview lagi dan sampai sekarang pun itu sudah berjalan 2 tahun ya, saya masih melakukan revisit lagi nih, Pak, gitu, di mhm, organisasi yang sudah direvisi pada waktu itu, gitu. Jadi, masih terjadi nih gelombang untuk nge-review lagi, karena di satu bagian itu, bisa jadi ketika menggunakan model ini, prosesnya jadi berlibat, gitu. Sehingga harus kita touch up lagi, kita revisi lagi, gitu. Jadi perlu ada, apa namanya, fungsi-fungsi yang perlu mungkin, masih ada redundant di dalam pekerjaan itu, sehingga harus diganti gitu, harus dihilangkan, kayak gitu sih, Pak. Dan itu masih berlanjut sih. hmm, oke. Berarti kondisi restrukturisasi masih berlanjut di tempatnya Mbak Yunita, ya, tetapi kesimpulannya tadi adalah dikatakan berhasil ketika tujuannya tercapai. Nah, tergantung tujuan yang bagaimana kita tetapkan di awal gitu ya. Kalau Iya, tujuannya betul, adalah Pak. bahwa kita lakukan restrukturisasi adalah agar perusahaan ini bisa survive, ya nyatanya sampai sekarang masih hidup perusahaan itu berarti tercapai. Tapi untuk growth-nya barangkali belum misalnya gitu ya Mbak Yunita ya. Oke. Iya, betul, Pak. Pak Raja secara saintifik barangkali karena tadi saya lihat dengar Mbak Yunita struktur organisasi itu sifatnya bukan saintifik tetapi judgement gitu kan ya. Karena bisa bisa berproses di dalam organisasi tergantung organisasi itu sendiri melakukan perubahan struktur seperti apa. Kalau Pak Raja barangkali ada tanggapan nggak Pak Raja? Ya, jadi tampaknya memang ya, sifatnya dinamis ya. Jadi seperti diungkapkan oleh Mbak Yunita tadi dari pengalaman perusahaan di mana dia bekerja, bahwa sampai sekarang tetap, melakukan katakanlah istilahnya tambal sana tambal sini ya kan, jadi melihat sesuatu kemungkinan yang lebih baik. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi ya memang
bisa saja tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya itu ya di dalam pertengahan jalan ya direvisi lagi kan. Jadi memang sangat dinamis banget ya. Ya sebagaimana kita lihat juga dalam kebijakan pendidikan di negara kita kan, ya kita misalnya ketentuan terhadap dosen itu ya bukan hitungan tahun, bisa hitungan bulan itu berubah. Nah, jadi saya yakin dalam struktur perusahaan juga seperti itu ya. Memang saya bukan latar belakang praktisi perusahaan ya, tetapi ya hanya dalam kajian saintifik gitu ya, dalam kajian teoretis ya saya kira benar yang dikatakan Mbak Yunita tadi ya. Apalagi berangkat dari pengalaman pribadinya yang sekaligus sebagai salah seorang survivor di dalam perusahaannya. Jadi intinya seperti itu kayaknya Pak Made. Jadi pertama itu sangat dinamis ya. Yang kedua bahwa memang ada kemungkinan ya dalam misalnya sudah 2 tahun ya, jadi mungkin rencananya ini mau dipakai misalnya untuk 5 tahun atau 4 tahunan lah begitu ya. Tapi masih 2 tahun berjalan, tujuan yang sebelumnya dirumuskan itu ya direvisi lagi karena sesuatu terjadi di tengah jalan yang tidak diduga sebelumnya, memaksa untuk melakukan revisi terhadap visi atau strategi yang harus dilakukan. Seperti itu Pak Made, komentar saya. Terima kasih Pak Raja. Teman-teman ada yang bertanya lagi? Yang bertanya secara langsung persilahkan, atau masih saya lihat chatroom nih ada dari Mbak Seli ini yang menanyakan peranan manajemen untuk dapat mengurangi dampak negatif dari tuntutan kerja yang tinggi pada work engagement karyawan dalam masa restrukturisasi. Artinya peran daripada manajemen dalam mengurangi hal yang negatif akibat tuntutan kerja yang meningkat ini, Mbak Yunita. Iya Pak. Tadi sebagai saran praktis memang saya sudah sampaikan bahwa manajemen itu perlu memberikan komunikasi gitu ya pada saat mau melakukan restrukturisasi, ya dia mengeluarkan kebijakan, mengkomunikasikan kepada karyawan, minimal nggak seluruh karyawan lah ya, tapi di tingkat leader-leadernya diketahui gitu ya, bahwa kita akan merestrukturisasi fungsi ini gitu. Itu satu. Kedua, didampingi dengan pemberian keterampilan gitu atau kompetensi. Jadi nggak cuman kalau dalam tuntutan pekerjaannya tinggi, kan dia perlu skill ya Pak. Jadi manajemen itu perlu memberikan fasilitas atau infrastruktur seperti keterampilan knowledge yang baru gitu ya, atau misalkan diberikan training skill yang hard skill gitu ya. Jadi diperlengkapi lah si karyawannya sehingga dia nggak cuma dikasih kerjaan banyak, tapi juga bisa difasilitasi dengan baik gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu dukungan dari para atasan yang pastinya. Jadi biasanya kalau restrukturisasi seperti yang udah terjadi di tempat saya itu keresahan terjadi Pak. Karyawan itu pasti udah pada curi-curi start pengen keluar duluan nih karena udah tahu isu-isunya nih. Wah, kalau restrukturisasi pasti bakal kurang orang nih gitu kan. Nah, itu perlu kedewasaan dari para leader untuk menjaga supaya kondisi tetap lebih kondusif lah ya. Artinya keresahan-keresahan itu bisa termanage dengan baik. Nah, nggak semua leader itu mampu menjaga situasi itu memang Pak. Jadi memang perlu ada kalau semacam komite atau center of excellence di company gitu ya, yang bisa membantu supaya kalau ada perubahan atau change management-nya itu jalan. Change agent gitu. ya? Ya, change agent gitu. Oke. Baik. Ada tambahan Pak Raja? Sudah Pak. Sudah ya. Saya rasa apa yang disampaikan Mbak Yunita tadi, dari sarannya itu adalah sebagai satu intervensi atas tidak bisanya self-efficacy sebagai variabel moderator ya. Karena personal resource-nya kan tampaknya nggak berperan itu untuk memperkuat engagement dari job demand-nya. Ternyata tampaknya harus ada faktor eksternal yang berpengaruh. Nah, faktor eksternal itu adalah bagaimana upaya manajemen untuk sharing information, ya.
mengkomunikasikan, kemudian memberikan pelatihan, reskilling lagi. Bahkan kalau nggak salah di dalam sarana itu saya lihat itu perlu dibuat satu circle group kalau nggak salah itu, apa saya salah melihat, jadi dibuat quality group supaya karyawan itu terlibat di dalam lakukan restrukturisasi itu yang saya tangkap sih. Baik teman-teman, ya. Jadi itu yang menjadi bahan diskusi kita. Kalau masih ada pertanyaan, tidak apa-apa daripada nanti tidak bisa tidur karena ini novelty-nya kan dalam kondisi perusahaan yang restrukturisasi. Dilihat work engagement-nya gitu ya. Itu yang diungkapkan oleh Mbak Yunita dan Pak Raja tadi. Sekiranya tidak ada pertanyaan, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hasil hipotesis dari penelitiannya Mbak Yunita dan Pak Raja itu terbukti satu ya, job demand-nya memang berpengaruh secara negatif terhadap work engagement-nya, ya. Jadi semakin meningkat tuntutan kerja, work engagement-nya akan semakin menurun. Namun barangkali ini perlu dikaji, benar nggak seperti itu, gitu kan ya? Benar nggak tuntutan? Kadang-kadang orang nggak dikasih tuntutan pekerjaan itu, apakah dia menjadi engage atau nggak engage? Nah ini perlu barangkali kita lihat kembali. Kemudian yang kedua adalah sertifikasinya itu tidak bisa berperan sebagai variabel moderator hubungan antara job demand dengan work engagement-nya. Jadi barangkali perlu variabel lain lagi yang Anda pilih untuk penelitian-penelitian berikutnya, atau di sarannya tadi saya lihat menarik itu, lakukan mixed method. Ya. Jadi sudah dilakukan penelitian secara kuantitatif oleh Mbak Yunita, ya ditelusuri lebih jauh lagi secara kualitatif. Nah, ini menarik barangkali. Sehingga nanti Anda bisa mengkonstruk sesuatu dari work engagement dari perusahaan-perusahaan yang terrestrukturisasi. Baik, teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, maka sampai di sini pertemuan kita pada malam ini. Namun sebelumnya, ya, mudah-mudahan Mbak Hartinah sudah siapkan sertifikat sebagaimana biasanya kepada kedua narasumber kita. Nah, ini sertifikat diberikan kepada Dr. Raja Olwan Tumanggor, SAG, sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema keasikan kerja para survivor saat restrukturisasi 3 Mei 2023. Silakan terima secara virtual Pak Raja. Terima kasih Pak Made, saya terima secara virtual. Terima kasih. Dan visual. Visual, virtual dan visual. Oke, kita kasih plus Pak Raja dulu deh. Wah, luar biasa Pak Raja ini. Teman-teman boleh kasih plus dulu Pak Raja. Terima kasih. Baik. Teman-teman semua. Yang kedua, Mbak Artina, sertifikat diberikan kepada Yunita Kristiana, Magister Psikologi sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema keasikan kerja para survivor saat restrukturisasi 3 Mei 2023. Silakan Mbak Yunita terima secara visual dan virtual kata Pak Raja. Terima kasih Pak Made atas sertifikatnya. Sudah Baik. Saya terima juga Pak dengan secara visual. Secara visual dan diterima. Nanti kalau belum Mbak Artina nanti akan email langsung ke Mbak Yunita dan Pak Raja. Terima kasih Mbak Artina. Ya, kita kasih applause dulu kepada Mbak Yunita, teman-teman. Ya, terima kasih banyak forum diskusi kita yang pertama setelah Hari Raya Idul Fitri. Ya, tentunya tidak kalah menariknya. Minggu depan bisa kita lakukan kembali diskusi-diskusi seperti ini. Namun sebelum kita leave dari grup ini, dari acara room ini, kita akan dokumentasikan dulu. Mudah-mudahan teman-teman sekarang saya ingat-ingat wajahnya siapa-siapa yang hadir di sini. Silakan open cam dulu. Mbak Artina, boleh didokumentasikan Mbak Artina? Ya, selamat malam para peserta, dapat membuka kamera untuk dokumentasi kegiatan malam ini. Ya, mungkin masih ada yang mau buka kamera. Ya,
Baik, saya akan mulai dari dokumentasi untuk halaman pertama. Semuanya senyum manis. 1, 2, 3. Ya, sudah untuk halaman pertama. Jangan ditutup dulu kameranya. Kita ke halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Si Sartina. Selamat malam. Terima kasih teman-teman Tuan ya juga atas Pak Lambas. kehadirannya. Bu Yangki, terima kasih. Pak Ambas, terima kasih. Pak Lambas, terima kasih semuanya. Ya, teman-teman yang Terima kasih, bertanya Pak juga Made. sangat terima kasih. Ya, Terima kasih baik, teman-teman. terima Pak kasih. Made. Terima kasih. Tutup sampai sini. Yunita, ya Mbak Ibu Yunita. Yanki. Terima kasih Salam Ibu. sehat. Ya, salam. Terima kasih, Ibu. Bu Yangki